seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah sebagai bentuk apresiasi bagi warga negara Indonesia atau WNI yang berulang tahun resmi dimulai pada Senin kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini. Senin pagi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melihat langsung pelaksanaan program di Puskesmas Sobo Banyuwangi. Bupati mengajak semua warga untuk memanfaatkan program ini, tidak hanya untuk orang yang sakit, namun yang sehat pun harus tetap periksa untuk preventif kesehatan. Bupati Ipuk menambahkan program Presiden Prabowo ini selaras dengan program Pemkab Mal Orang Sehat yang sudah berjalan sejak 2018. Dalam program itu, warga yang sehat dihimbau datang ke layanan kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai upaya preventif. Warga bisa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh puskesmas dan klinik kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS dengan mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile, dan warga yang berulang tahun diberikan kesempatan untuk ikut pemeriksaan kesehatan hingga 30 hari setelah tanggal ulang tahun. Ipuk juga menjelaskan kesempatan bagi warga yang berulang tahun pada Januari. Menurutnya, warga yang berulang tahun di bulan Januari masih bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis hingga April mendatang. Teman-teman di puskesmas ini bergerak melaksanakan program cek kesehatan gratis berdasarkan SOP yang ada dari kementerian. Ya, dan ini sudah dimulai, alhamdulillah di Banyuwangi sudah dimulai. Dan sebenarnya cek kesehatan gratis ini sama dengan konsep Mall Orang Sehat yang sudah berlangsung dari tahun berapa ya? 2018 ya kali ya. Nah, ini sudah cukup lama sebenarnya Banyuwangi melaksanakan ini. Tapi alhamdulillah pemerintah pusat menguatkan kembali dengan cek kesehatan gratis. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan pemeriksaannya komplit, dari pemeriksaan darah lengkap, lalu juga ada pemeriksaan mata, THT, ya, dan juga tadi ada yang bayi untuk cek apakah ada kelainan jantung, mungkin ada kelainan darah, cek semuanya. Tiroid juga. Jadi luar biasa, ini adalah program yang sangat baik untuk menunjang peningkatan
PLT, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan, cek kesehatan gratis atau CKG memiliki beberapa sasaran berdasarkan parameter. Pertama, bagi anak usia 0 tahun akan diperiksa dengan 6 parameter kesehatan yang bisa dicek secara gratis. Kedua, anak usia 1-6 tahun terdapat 8 parameter. Ketiga, anak sekolah usia 7-17 tahun akan mulai dicek pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Terakhir, untuk dewasa usia 17 tahun ke atas, ada 18 parameter yang bisa dicek di seluruh puskesmas di Banyuwangi secara gratis. Amir menambahkan, pelaksanaan awal program ONI ini tidak hanya bisa diakses oleh mereka yang berulang tahun tanggal 10 Februari, namun juga yang berulang tahun telah terlewat pada Januari lalu. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Diduga kuat cuaca ekstrim, gelombang laut tinggi, serta angin kencang dan hujan lebat yang melanda wilayah Banyuwangi, Jawa Timur sejak beberapa hari terakhir membuat ribuan ikan jenis lemuru terdampar di sepanjang pesisir pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Sontak saja, fenomena langka tersebut membuat nelayan dan warga ikut berebut ikan. Inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan fenomena langka di pesisir pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dipenuhi ribuan ikan jenis lemuru yang terdampar. Sontak saja, para nelayan dan warga yang berada di sekitar pantai Grajagan berebut ikan tersebut menggunakan wadah seadanya. Fenomena langka tersebut terjadi pada Senin sekitar pukul 6 pagi, yang mana pada saat itu para nelayan baru saja beristirahat dari melaut. Mereka dibuat kaget setelah mengetahui ribuan ikan jenis lemuru tiba-tiba naik ke pesisir pantai. Sontak mereka yang sedang makan dan ngopi langsung berlarian ke pinggir pantai untuk berebut ikan dengan membawa wadah seadanya seperti timba, gayung, ada pula yang membawa kantong kresek. Banyaknya nelayan dan warga yang berebut ikan jenis lemuru di pinggir pantai tak berlangsung lama. Kurang lebih 1 jam ikan sudah habis dibungut. Diperkirakan ikan yang terdampar serta menjadi rebutan nelayan dan warga tersebut kurang lebih 1 pintal. Itu dari sisir di pantai ini dari mana ke mana, Bu? Dari laut turun ke pinggir sendiri. Itu mereka ngambilnya langsung di pantai berarti, Bu, ya? Di pinggir. Tidak di lautnya, masih sudah turun di pinggir. Banyak banget waktu itu, Bu? Banyak. Itu kira-kira ikan kenapa, Bu, ya? Paling kedampak air itu, kedampak ombak itu loh, Mas. Nggak keracunan itu nggak ya? Enggak, ini aku goreng kok, ini sedikit ikannya gini, nah ini dimakan bisa kok, Mas. Enggak keracunan, enggak ini. Fenomena langka ribuan ikan jenis lemuru di pesisir pantai Grajagan ini merupakan fenomena alam, dan fenomena ini tidak akan menggambarkan bencana alam seperti yang dituduhkan netizen. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda sebaik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari
daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.ppdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena ikan naik ke daratan terjadi di pantai selatan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Senin pagi. Ribuan ikan berukuran kecil terlihat memenuhi area pantai berpasir. Dinas Perikanan menyebut fenomena itu bisa terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya yaitu perubahan suhu.
Warga yang berada di sekitar lokasi berlomba-lomba menangkapi ikan tersebut. Kondisi ikan yang terkapar di pinggiran pantai membuat warga dengan mudah memungutnya satu demi satu. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra menjelaskan, fenomena tersebut terjadi di Pantai Paras Gempal di Desa Grajagan. Mendaratnya ikan di pantai karena beberapa faktor. Fenomena itu bisa terjadi akibat perubahan suhu. Karena secara teori, ikan akan berpindah ke wilayah yang suhunya lebih nyaman bagi mereka. Faktor lain misalnya kualitas air laut yang buruk. Hal tersebut bisa terjadi salah satunya akibat ledakan alga. Ikan muncul ke permukaan juga bisa diakibatkan karena gerombolan ingin mendekati arus air yang lebih hangat. Selain itu, fenomena ini bisa terjadi saat peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Juga bisa karena adanya perbedaan suhu laut. Suryono menambahkan, fenomena semacam ini merupakan siklus yang biasa terjadi, terutama saat musim kemarau. Dan fenomena ini tidak selalu menjadi pertanda bencana besar. Namun masyarakat tetap harus waspada. Ya, menanggapi kejadian banyak ikan-ikan kecil, lemur-lemur kecil ya, ikan protolan melompat ke daratan yang baru ini terjadi di Pantai Grajagan, tepatnya di Pantai Paras Gempal. Jadi itu sebenarnya banyak faktor ya yang menyebabkan ikan-ikan itu melompat ke daratan. Yang pertama itu bisa jadi karena ledakan atau booming alga. Jadi alga mati di bawah sehingga terangkat ke permukaan. Sehingga karena keracunan ikan jadi melompat ke daratan. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa disebabkan karena faktor perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi kemarin kebetulan terjadi musim hujan lebat di Kabupaten Banyuwangi disertai dengan angin puting beliung yang luar biasa dahsyatnya. Ada beberapa wilayah kecamatan yang terkena dampak pohon-pohon besar banyak yang roboh. Nah, di perairan laut pun juga akhirnya seperti itu. Jadi ada perubahan suhu dari suhu permukaan hangat menjadi suhu dasar dingin. Itu pun juga bisa menyebabkan ikan-ikan ini cenderung mencari suhu yang lebih hangat. Jadi dia melompat ke daratan. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Sementara itu, fenomena alam terdamparnya ikan di bibir pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, sebenarnya bukan fenomena baru. Pada tahun 1994 silam, hal yang sama juga pernah terjadi, dan ribuan ikan terdampar saat cuaca ekstrim sedang melanda wilayah Banyuwangi. Terdamparnya ikan jenis lemuru di Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo pada Senin pagi tersebut bukan merupakan fenomena baru. Pada tahun 1994, fenomena ini juga pernah terjadi saat cuaca ekstrim juga sedang melanda wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Babin Potmar Pos Angkatan Laut Grajagan, Serka Rudi Setyo Anggoro menuturkan, dari keterangan warga yang terdampar saat itu juga ribuan ikan jenis lemuru. Pada tahun tersebut juga cuaca ekstrim sedang melanda wilayah Banyuwangi, dan pada Senin 10 Februari 2025 kembali terulang yang diperkirakan ikan tersebut mencapai 1 kuintal. Ikan-ikan yang terdampar ini tidak ada hubungannya dengan fenomena bencana yang akan melanda wilayah tertentu. Itu hanya prediksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengingat bahwa cuaca sedang ekstrim, dihimbau kepada para nelayan untuk menunda dahulu pergi melaut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Data dari BMKG yang telah dirilis, ketinggian gelombang mencapai 2 hingga 4 meter, sedangkan angin kencang berkekuatan 6 hingga 34 km per jam. Sekitar ribuan ekor, ribuan, enggak begitu, karena terjadi sekali aja, sekali kena ombak, sekali habis itu selesai. Untuk fenomenanya apakah pernah terjadi Pak sebelumnya? Menurut informasi dari warga setempat, dulu pernah terjadi pada tahun 1994. Informasi dari nelayan setempat. Kemudian tindakan dari TNI AL sendiri? Kami langsung menindaklanjuti untuk menghimbau para nelayan setempat agar berhati-hati melaut karena
cuaca ekstrim. Terus kalau bisa jangan melaut dulu karena cuacanya memang ekstrim, angin kencang, terus ombaknya besar. Fenomena daratnya ikan di pantai ini apakah termasuk dari cuaca ekstrim ini, Pak? Nah, kemungkinan itu karena tadi di pantai lautnya hitam karena tercampur air hujan dari gunung yang hitam itu. Mungkin karena itu payau jadi ke darat. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan alasan dibalik fenomena badai angin yang terjadi di Banyuwangi minggu kemarin. Badai angin tersebut dipengaruhi oleh adanya bibit siklon tropis 96S. Prakirawan BMKG Banyuwangi, Ganis Diah Limaran menjelaskan angin kencang yang terjadi di Banyuwangi dipengaruhi oleh adanya bibit siklon tropis 96S terpantau di selatan Nusa Tenggara Timur. Bibit siklon ini bergerak dengan kecepatan angin maksimum 18,9 knot, 35 km per jam, dan tekanan minimum 999,4 HPA. Bibit siklon ini bergerak ke arah barat dan barat daya sehingga berpengaruh terhadap cuaca serta angin di sebagian besar wilayah di Jawa Timur. Ganis menyebut bibit siklon itu berpotensi berkembang selama 24 jam mendatang menjadi siklon tropis sedang. Keberadaan bibit siklon dan siklon ini akan berpotensi meningkatkan curah hujan, angin kencang, dan tinggi gelombang di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, peningkatan kecepatan angin masih berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur akibat adanya siklon tropis Thalia yang diperkirakan masih bertahan. Kondisi angin saat ini di wilayah Jawa Timur bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan hingga mencapai 30 knot atau 54 km per jam. Peningkatan kecepatan angin juga berdampak terhadap peningkatan ketinggian gelombang di perairan Jawa Timur. Di selatan Jawa maupun di Selat Bali yang menjadi rute penyeberangan kapal, ketinggian gelombang relatif sedang, yakni 1,25 hingga 2,5 meter. Ganis menyebut BMKG telah menerbitkan imbauan tentang potensi cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi tertanggal 7 sampai 16 Februari. Ganis menjelaskan saat ini wilayah Jawa Timur berada pada musim hujan dan beberapa wilayah berada pada puncak musim hujan. BMKG menghimbau masyarakat di Jawa Timur untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung pada periode 7 sampai 16 Februari 2025. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya.
Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri ke kesehatan Anda, progresnya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambret tas emak-emak seorang pedagang daging ayam keliling di kota Probolinggo dibekuk anggota Buru Sergap Polres Probolinggo Kota. Alasan tersangka nekat menjambret karena kepepet kebutuhan ekonomi. Dalam rekaman video amatir, emak-emak yang diketahui bernama Suhartati, 61 tahun, warga Dusun Kerajaan Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, menjadi korban penjambretan di Jalan Pahlawan, Kota Probolinggo. Korban histeris setelah tas yang berisi uang, ponsel, surat kendaraan, dan identitas dirampas pelaku. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengancam menggunakan pisau. Usai mendapat laporan, anggota Buru Sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota bergerak cepat melakukan penyelidikan. Hasilnya, dalam kurun waktu 4 hari, polisi berhasil menangkap Pendi, 34 tahun, warga Kelurahan Kedopo, Kota Probolinggo. Pelaku sehari-hari berprofesi sebagai pedagang daging ayam keliling, mengaku kepepet kebutuhan ekonomi hingga akhirnya nekat menjambret. Menurut Ibtu Zainal Arifin, Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, dalam menjalankan aksinya, pelaku seorang diri. Dari olah TKP, pihaknya mengamankan motor yang dipakai pelaku menjalankan aksinya. Dari bahan yang kami dapat di TKP dan hasil penyelidikan, kami bisa mengidentifikasi pelaku jambret ini. Sekitar jam 12.50 WIB, pelaku ini berhasil kami tangkap. Berikut barang bukti hasil maupun barang bukti sarana yang digunakan pada saat melakukan kejadian. Modusnya rekan-rekan, tersangka ini mempersiapkan perbuatannya dengan cara sepeda motor itu untuk plat nomornya dicopot. Jadi untuk menghilangkan jejaknya, dia mencopot plat nomor itu. Dari rumah dia berangkat sendirian, kemudian dia memakai jaket hoodie, jaket yang ada tutup kepalanya itu, dan memakai masker. Dia keliling di seputaran kota Probolinggo untuk mencari sasaran. Ketika sasaran itu sudah dapat, menurut dia, oh ini bisa jadikan korban, dia langsung memepet korban. Modusnya seperti itu. Korban dipepet, diambil barang milik korban. Jual ayam potong.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Farid Fahlevi, JTV. Bersuah foto dengan background air terjun memukau jatuh dari tebing setinggi 100 meter dikelilingi hutan yang asri dan rimbun. Wisata panorama air terjun Kapas Biru di Lumajang bisa Anda coba. Tempat semesta eksotik ini bisa Anda kunjungi bersama keluarga lantaran mudah dijangkau. Pemirsa, bayangkan saja estetika air terjun setinggi 100 meter ini berada di depan mata pandang kita. Selain terpukau, sudah pasti Anda senyum manis dengan kamera ponsel yang menyala. Yaitulah sensasi saat berada di wisata panorama air terjun Kapas Biru di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Kemegahan air terjun bak berada di bawah gagahnya Gunung Semeru dengan hutan belantara yang rimbun dan asri, membawa ketenangan dan keceriaan bagi setiap pengunjung. Tempat memanjakan setiap pengunjung yang hobi bersuah foto dengan penyediaan properti pendukung serta jasa foto yang disediakan pengelola dengan biaya seikhlasnya. Untuk berkunjung ke tempat ini, Anda tak perlu risau perihal medan, lantaran hanya berjarak 150 meter dari lokasi parkir, sehingga cocok digunakan untuk berlibur bersama keluarga. Di Semarang ya? Udah berapa kali ke sini? Baru sekali ke sini. Gimana pesannya pertama sih? Menyenangkan, seru tentunya. View-nya bagus banget ya, Mas? Pernah melihat view kayak gini di tempat lain, Mbak? Di tempat lain belum, baru pertama kali. Pak, ini kan nggak perlu harus turun ke air terjun, terus pemandangan juga asik, gimana? Ya seru banget, Mas, nggak perlu kayak naik atau turun dulu, langsung view-nya langsung bagus. Ya, biasanya pengunjung itu menikmati dua fenomena ya, kayak kalau nggak ada gunung ya air terjun gitu, jadi nggak ada kecewanya. Jika adanya gunung tertutup kan alam mas nggak bisa dikuncikan kalau gunung. Kalau air terjun tiap hari kelihatan. Gimana Pak view-nya dari spot ini? Ya kalau kalau menurut pengunjung juga ya mungkin yang menikmati itu sangat-sangat menikmati gitu. Salah satu dari alamnya, juga dari kayak akses jalannya kan dekat dari jalan raya, juga untuk masuk itu nggak terlalu banyak biaya, cuma 5.000 lokal. Kalau mancanegara itu kalau ini ada fasilitas sewa juga ya? Ya di sini sewa kursi satu orang 5.000. Kalau untuk fotografer itu kalau ambil sendiri nggak apa-apa, yang penting durasinya. Kalau mau diambilkan cuma jasa sukarela. Nah, bagaimana pemirsa? Anda tertarik? Tempat ini berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Lumajang. Berkunjung ke sini, kalian cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Yongki Nugroho, JTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 163 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda, progresnya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga
15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau
kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atap 2 ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Curanmongko 3, Kecamatan Tempurjo, Jember, ambruk diterpa hujan deras disertai angin kencang. Sejumlah peralatan belajar mengajar rusak parah. Inilah detik-detik sesaat setelah 2 atap ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Curanmongko 3, Kecamatan Tempurjo, Jember, ambruk Sabtu siang kemarin. Kepulan debu masih terlihat membumbung hingga ke atas bangunan yang sempat membuat kepanikan guru dan siswa-siswi. Hasil keterangan pihak sekolah, Senin pagi, ambruknya atap 2 ruang kelas, yakni kelas 1 dan kelas 2 ambruk, setelah diterpa hujan deras disertai angin yang terjadi setiap hari secara berturut-turut selama sepekan terakhir. Sebelum atap 2 ruang kelas ambruk, telah terjadi tanda-tanda pergeseran konstruksi tiang penyangga genteng yang menimbulkan suara patahan. Khawatir terjadi ambruk, 2 ruang kelas ini sengaja dikosongkan dan kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke ruang kelas lainnya. Tak berselang lama, setelah hujan deras berangsur reda, tiba-tiba atap ruang kelas 1 dan kelas 2 ambruk dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski secara pasti belum ditemukan penyebab atap ambruk, namun diduga kuat, atap ruang kelas ambruk karena konstruksi penyangga yang terbuat dari baja ringan tak kuat menahan beratnya genteng yang semakin bertambah berat akibat basah terkena air hujan di samping angin yang kencang. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ambruknya atap 2 ruang kelas ini. Jadi gedung kelas ambruk tadi tidak serta-merta ambruk, memang ada tanda-tanda. Jadi pada hari Kamis itu tanggal 6 itu ada suara krek gitu ya. Ternyata kemudian ternyata ada genteng di belakang itu seperti melengkung gitu ya, mengikuti anunya. Saya juga tahu itu kan, saya sendiri juga di sini kan baru 2015. Itu gedung seperti apa. Kemudian saya coba melihat, akhirnya melihat dengan penjaga itu, dilihat di belakang ternyata ada genteng yang turun gitu. Tadi tidak ambruk, tak turun. Kemudian kita lihat ke ruang kelas, ternyata ada retakan di internet itu, ada retakan. Kemudian penjaga saya coba mencari tangga, kita naik, lihat dari di dalam itu ternyata hal-hal valum ya di atas. Nah, karena saya tidak paham tentang itu, saya berusaha mau mencari tukang, saya suruh lihatkan kira-kira kenapa ya mas seperti itu. Tapi sudah 2 hari ini saya nggak dapat tukang karena makanya nggak sempat. Upaya pembersihan puing-puing atap ambruk dilakukan gotong royong yang dilakukan guru dibantu wali murid dan jajaran TNI Polri dari Koramil dan Polsek Tempurjo, Jember. Pihak sekolah berharap pemerintah turun tangan dan melakukan perbaikan atap ruang kelas yang ambruk serta bangunan ruang kelas lainnya yang diketahui telah rusak akibat termakan usia sehingga proses kegiatan belajar mengajar siswa-siswi tetap berjalan dan tidak terganggu. Lutfi Kurohman, JTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur telah sukses melakukan tahapan penerimaan calon peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Selain diminati ratusan calon peserta didik, pada momentum PPDB kemarin, Semedatara juga menerapkan seleksi yang ketat. Ratusan calon peserta didik SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur telah mengikuti tahapan PPDB tahun ajaran 2025-2026 yang digelar sejak bulan Januari lalu. Pada momentum itu, calon taruna-taruni Semedatara harus mengikuti seleksi yang ketat. Pasalnya, kuota yang disediakan hanya berjumlah 250 siswa, sedangkan untuk mendaftarnya
mencapai 2 kali lipat lebih. Haji Mujib selaku Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengatakan sejumlah tahapan dan syarat yang ketat memang diterapkan untuk masuk ke Semadatara. Di antaranya mereka harus mengikuti tes psikologi, tes kesehatan, tes potensi akademik, tes kesamaptaan dan jasmani, serta panta ukir. Kemudian, seusai melakukan sejumlah tahapan seleksi, baik di tahap 1 dan tahap 2, pada kali ini, tepat pada 10 Februari 2025, sebanyak 250 calon peserta didik baru telah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir. Mereka yang telah dinyatakan lulus diwajibkan untuk mengikuti tahapan daftar ulang yang dibuka mulai tanggal 10 hingga 14 Februari 2025. Prosesi daftar ulang ini bisa dilakukan oleh calon peserta didik, baik secara online maupun offline. Final dari seleksi penerimaan calon taruna Bayangkara Angkatan 7 kemarin tanggal 8 Februari di ruang Sabah Nugraha, Dinas Pendidikan Jawa Timur, rapat pleno penetapan lulusan yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Pak Aris Agung Baiwai. Nah, selanjutnya sekolah diberikan jadwal untuk mengumumkan hari ini tanggal 10 Februari jam 8 pagi tadi, dan anak bisa melihat dari akun masing-masing dan juga dimuat di web Taruna Bayangkara. Mereka yang dinyatakan lulus ada 250 calon taruna angkatan ke-7 dan 3 orang dinyatakan cadangan. Oleh karena itu maka orang tua, wali taruna dan juga para siswa calon taruna angkatan ke-7 segera daftar ulang dibuka mulai hari ini hingga tanggal 14 Februari 2025. Bagi calon taruna yang tidak daftar ulang hingga tanggal tersebut dinyatakan mengundurkan diri, maka ini yang berhak untuk menggantikan adalah cadangan sesuai dengan nomor urutan yang telah disampaikan pada pengumuman web tersebut. Untuk kota berapa, Pak? Untuk kotanya 250. Jadi 250 ini seperti tahun yang lalu, nanti cadangan akan bisa dipanggil kalau di antara mereka ada yang mundur. Sekedar informasi, kuota sebanyak 250 yang telah dinyatakan lulus seleksi ini diharapkan agar segera melakukan tahapan yang telah ditentukan, yakni daftar ulang, di mana prosesi daftar ulang tersebut dibuka sejak tanggal 10 hingga 14 Februari mendatang. Sementara itu, sebagai antisipasi siswa yang mengundurkan diri, John Iskandar, JTV Banyuwangi. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Dirga Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakrakung. Rakun lah, nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Pokoknya
Yang benar, Bi. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan Pak RT. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-am? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya, Dek. Oh, saya. Sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau, Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS, Pak RT. BPJS. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini sudah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang.